Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat sekali hari ini ya. Alhamdulillah, saya sangat senang juga mendengar teriakan semangat kalian. Pekian ini seperti pekian mau perang ini. Perang melawan kebodohan. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, saya mohon untuk tuan kelas dapat memimpin kegiatan kelas. Silakan tuan kelas untuk memimpin doa bersama. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa ini bisa menambah keberkahan di pembelajaran pagi ini. Amin. Baik, anak sekalian, sebelum kita lanjut belajar, mungkin kita cek kehadirannya terlebih dahulu. Kelas 11-7. Ini ada yang masuk gak ini hari ini? Ya. Semua ya, mudah-mudahan ya. Muhammad Haji, Bagus Talmizi, Hadir. Altaf Zahid, Hadir. Fadil Sakti, Hadir. Muhammad Izzat, Fijo Surya, Zaki Adnan, Alexandria. Baik, hadir semua ya hari ini ya. Oke, anak-anak sekalian, pada pembelajaran minggu sebelumnya, masih ingat nggak apa yang kita pelajari? Jangan lupa, ada yang ingat yang salah. Saya ingatkan lagi, ini saya refresh ingatannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan atau membahas tentang menganalisa kandungan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya, ini tentang apa? Yang Quran surat Yunus tentang apa? Tentang toleransi. Ya, betul sekali. Kemudian yang surat Al-Maidah yaitu tentang menjaga kehidupan. Anak sekalian, jadi materi yang kita pelajari kemarin sudah saya evaluasi. Sudah saya cek hasil dari pengajaran soal kalian. Alhamdulillah 80% sudah bagus ya. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini yang akan kita pelajari adalah satu tujuan pembelajaran, yaitu menyajikan contoh toleransi dan menjaga kehidupan manusia melalui proyek pembuatan poster. Anak-anak sudah pernah bikin poster belum nih? Sudah. Keren-keren dong posternya. Ya. Poster langsung gambar atau poster digital yang biasa dibuat? Digital. Jadi kalau digital sudah pro ini bikin. Model. Siapa yang pernah ikut lomba bikin poster? Ada nggak yang pernah lomba mengikuti lomba bikin poster? Keong. Nah, ini kali ini nanti proyeknya adalah bikin poster di digital. Yang saya kira kalian sudah memiliki perangkatnya semuanya lah. Masing-masing HP atau bahkan ada yang buat laptop. Oke, anak sekalian, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, menurut kalian kira-kira toleransi itu ada batasannya nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Batasannya apa kira-kira? Apa mas? Apa? Batasan toleransi apa mas? Agama. Betul. Kenapa Pak agama batasannya? Nah, karena kalau tidak dibatasi agama, toleransinya
terganggu. Gitu. Jadi toleransi itu ada batasannya. Batasannya adalah akidah atau keyakinan. Jadi kalau kita membatasi diri dengan keyakinan, insya Allah toleransi kita tetap jalan. Jadi yang namanya batasan akidah itu adalah dengan kita mempersilahkan mereka untuk beribadah, maka mereka juga akan mempersilahkan kita beribadah sesuai dengan apa yang kita anut, salah apa. Sampai di sini jelas ya? Yes. Baik, anak sekalian, nanti kita masuk pada materi tentang menyajikan contoh. Menyajikan contoh berupa pembuatan poster tentang toleransi dan menjaga kehidupan manusia. Oke, anak-anak, kita akan bagi kelompok tugas untuk pembuatan proyek. Sekarang berhitung kelompoknya 4 aja ya, 1 sampai 4. Sudah, berarti kelompok 1 nanti akan menempati posisi sebelah sini. 1, 2, 3, dan 4. Silakan untuk anak-anak bisa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Oke, sekarang saya akan bagikan sini LKPD-nya untuk masing-masing kelompok ya. Nanti setelah ini dibagi, anak-anak saya harap untuk dapat membuat lingkaran kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Di LKPD tersebut sudah ada petunjuknya. Oke, sudah selesai ya untuk kelompoknya ya. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 coba perhatikan. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan membuat poster yang bertemakan toleransi. Ya, jelas ya? Tentu saja toleransi sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 yang sudah kita pelajari kemarin. Itu nanti posternya tentang toleransi. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4, untuk kelompok 3 maka mengambil tema posternya tentang menjaga kehidupan, dan kelompok 4 juga sama. Ya. Nanti menjaga kehidupan itu artinya di sini saling tolong menolong ya, saling tolong menolong itu menjaga kehidupan. Kalau yang sebelah sini kelompok 4 menjaga kehidupannya atau menghindari terjadinya pembunuhan. Itu ya. Kalau sudah paham, silahkan mulai dibagi tugasnya karena ini poster digital. Mungkin ada yang mengkonsep, ya mengkonsep poster merealisasikan. Artinya siapa membuatnya, buat barang-barang. Oke, anak-anak, silahkan dikerjakan selama kurang lebih 30 menit ya. Oke, untuk kelompok 1 tadi temanya tentang apa? Toleransi. Jadi nanti siapa yang mau buat bagus ya. Disiapkan temanya tentang toleransi. Tentu saja toleransi itu batasannya apa ya? Itu pakai itu saja. Siap. Pertanyaan di kelompok 1? Untuk selanjutnya langsung ke kelompok 3. Kelompok 3 ini materinya tentang apa? Menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan. Oke, nanti siapa yang mau buat nih? Laras. Ayah. Oke, ayah buat ya nanti ya. Konsepnya seperti apa? Nanti setelah itu presentasi saja. Jangan lupa ya, ketika presentasi nanti juga menyiapkan jawaban bila ada pertanyaan dari temannya. Gitu ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada pertanyaan?
Ya, paham. Siapa yang mau buat presentasinya? Oh, yang Ya, posternya buat siapa? Posternya buat Gina. ini yang presentasikan Sofian. Ya, oh ya. Iya. Oke. Jadi kalau ada yang perlu dipertanyakan nanti langsung tanya Pak Ika. Oke, siap. Baik, laksanakan juga kerjanya. Iya, Pak. Oke, anak-anak sudah selesai? Ya. Alhamdulillah luar biasa sekali kalian ya. Ya. Beberapa menit sudah bisa mengerjakan posternya. Tapi ini luar biasa. Perlu apresiasi. Wajar lah karena memang kalau pakai aplikasi itu bisa jalannya kolaborasi ya, kolaboratif. Oke, kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap. Untuk filenya dikirim ke Pak Hikam dulu ya. Ya. Dikirim ke Pak Hikam. Coba. Oke, ini filenya sudah saya jual. Oh ya. Silakan untuk Mas Jo. Siapa? Bagus sama Yun. B, stop B. Untuk presentasi kelompok 1 silakan Mas. Baca yang keras. Poster toleransi juga memiliki pesan yang tegas dan kuat tentang pentingnya hidup damai dalam keberagaman. Itu adalah penjelasan rinci mengenai makna yang terkandung di dalamnya. Makna utama 1, makna toleransi, slogan merangkul perbedaan, menjaga keimanan, mengajak masyarakat untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan tanpa mengorbankan keyakinan pribadi. Ini mencerminkan keseimbangan antara menghormati keberagaman dan memegang teguh prinsip agama masing-masing. Ya. 2, hidup berdampingan. Poster ini menyiratkan bahwa toleransi bukan hanya soal menerima, tetapi juga soal aktif merangkul dan memahami perbedaan yang ada, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Pesan yang tersirat 1. Perdamaian dan kesatuan. Poster ini mendorong terciptanya perdamaian melalui penerapan nilai toleransi yang mengutamakan penghormatan terhadap hak hidup dan keberagaman. 2. Kesadaran sosial. Dengan seruan stop saling bunuh, ada pesan kuat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya konflik dan timbul dari toleransi. Ini termasuk konflik berbasis agama, suku, atau ideologi. 3. Penghormatan tanpa kompromi akidah. Poster ini menegaskan bahwa menghormati orang lain tidak berarti menunjukkan keyakinan. Sebaliknya, toleransi memungkinkan keimanan telah kukuh sambil membangun hubungan yang positif dengan orang-orang berbeda pandangan. Apakah ada yang bertanya? Namanya siapa kan? Nama saya Jawa Dari kelompok. dari kelompok 2 izin bertanya. Apa contoh gagasan toleransi? Contohnya, kalau agama Islam ya beribadah di tempat masjid, agama Kristen ya beribadah di tempat gereja, agama Katolik di tempat gereja, Buddha di vihara, dan Hindu di pura. Jadi intinya apa? Intinya tidak boleh campur-campur gitu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Dipersilakan. Ini masih toleransi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan poster mengenai toleransi. Perkenalkan, nama saya Akhirnya Berjamani, absen 5. Saya Gertati, absen 2. Di sini ada poster toleransi. Poster toleransi ini menyampaikan pesan penting tentang bagaimana mengelola hubungan dengan orang lain, terutama dalam konteks keberadaan keluarga. Di dalamnya terdapat makna utama. Yang pertama, Islam dan kasih sayang. Poster ini menekankan bahwa Islam
dan penghormatan terhadap sesama manusia. Hal ini mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan dalam kehidupan dan sosial. Yang kedua, ada batasan toleransi. Toleransi diakui penting, tetapi dalam Islam terdapat batas yang tidak boleh dilanggar, yaitu akidah dan keimanan yang umum. Pasal ini menegaskan bahwa sikap toleran tidak berarti mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan agama seseorang. Yang ketiga, terdapat menghormati perbedaan. Slogan menghormati perbedaan menjaga kemuliaan akidah, menyoroti keseimbangan antara menghormati orang lain dengan tetap menjaga keimanan sendiri. Ini mencerminkan pentingnya hidup berdampingan secara damai tanpa mencampur adukan keyakinan. Yang keempat, ada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Yunus ayat 41. Ayat ini mempertegas prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Tidak ada paksaan atau tanggung jawab untuk mengikut keyakinan orang lain, melainkan masing-masing menjalani kepercayaan dan amal. Jadi pesan yang tersirat dalam poster ini ada 3. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Poster ini mendukung penerapan prinsip toleransi tanpa diskriminasi terhadap orang lain, meskipun ada perbedaan keyakinan. Hal ini relevan dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan benar. Yang kedua, ada hidup berdampingan dalam keberagaman. Dalam konteks pluralisme, poster ini mengajak untuk saling menghormati tanpa memaksakan kepercayaan atau mengambil rendah keyakinan lain. Yang ketiga, ada keseimbangan identitas dan hubungan sosial. Poster ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga identitas sekaligus sambil tetap terlibat dalam hubungan sosial yang sehat dan penuh penghormatan. Aksi yang direkomendasikan: menghormati sesama. Maksud menghormati sesama itu bersikap ramah dan menerima perbedaan sebagai bagian dari realitas kehidupan. Lalu ada tidak memaksa keyakinan, atau yang dimaksud membiarkan setiap individu menjalani keyakinan tanpa paksaan. Lalu ada menjaga kemurnian akidah, tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama sendiri sambil bersikap terbuka terhadap keberagaman. Secara keseluruhan, poster ini memberikan pedoman praktis tentang bagaimana menjalankan toleransi dalam hubungan sehari-hari, terutama dalam bermasyarakat yang multikultural dan multiagama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan ya presentasi dari kelompok 3 yang temanya tentang menjaga kehidupan. Silakan kelompok 3 masuk ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang poster yang telah membuat nama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cahya Nariswari Siradiksi. Saya Sendiri Sarah. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan poster. Poster tersebut menyampaikan pesan yang menekankan pentingnya solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Kalimat utama membantu orang lain untuk bertahan hidup adalah bagian dari menjaga kehidupan manusia, mengandung beberapa makna penting. Makna tersebut di antara lainnya pertama adalah keterhubungan antar manusia. Kehidupan manusia saling bergantung satu sama lain dengan membantu orang lain, terutama dalam kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau kesehatan. Kita tidak hanya mendukung individu tersebut, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang saling menopang. Yang kedua, ada esensi kemanusiaan. Poster ini mengingatkan bahwa inti dari menjadi manusia adalah memiliki empati dan memberikan dukungan kepada sesama. Tindakan membantu mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang luhur. Keberlanjutan hidup bersama dalam konteks menjaga kehidupan secara kolektif, membantu sesama adalah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Tanpa solidaritas, kehidupan manusia menjadi rapuh karena ketimpangan dan ketidakpastian. Kebijakan untuk bertindak. Poster ini juga memiliki unsur persuasif, yaitu mendorong pembaca atau audiens untuk tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut, tapi juga mewujudkannya dalam tindak nyata. Misalnya dengan mendukung mereka yang membutuhkan melalui donasi, sukarelawan, atau sekedar menunjukkan kepedulian.
Jadi poster ini secara keseluruhan pesannya bertujuan membangun kesadaran bahwa menjaga kehidupan manusia adalah tanggung jawab bersama yang hanya dapat tercapai jika kita saling menghargai. Sekian presentasi dari kaum kami. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang menyampaikan presentasinya. Selanjutnya terakhir untuk menyampaikan presentasi adalah kelompok 4. Silakan maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami ingin memperkenalkan poster yang telah kami jual. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami, yaitu saya Budi Surya Pratama ke-35. Poster yang kita buat ini berjudul Stop Saling Membunuh. Itu berikan pesan yang jelas dan kuat tentang pentingnya menghentikan tindakan kekerasan, terutama yang melibatkan konflik atau pertikaian antara sesama manusia. Agar kita lebih memahami maknanya, ini akan dibacakan oleh imam. Memakan secara rinci ada beberapa bagian, yaitu satu urusan utama. Usulan ini adalah bentuk peringatan dan ajakan moral agar orang tidak lagi melakukan kekerasan atau tindakan yang merugikan satu sama lain. Dua, dalam konteks emosional dengan penggunaan huruf kapital dan tanda seru, pesan ini dirancang untuk menarik perhatian secara langsung dan memberikan pesan urgensi. Tiga, nilai kemanusiaan pesan ini mendukung nilai-nilai perdamaian, penghormatan terhadap hidup dan harmoni dalam masyarakat. Itu adalah makna dari poster yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan poster ini. Itu adalah untuk meminimalisir pembunuhan yang ada di negara kita maupun negara orang lain. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, gambar-gambar ini itu simbol apa Mas, kira-kira Mas? Simbol pembunuhan Pak. Simbol pembunuhan. Nah, ini sedang dulu ya. Terus ini mati. Setelah mati keluarganya benda. Setelah itu balas dendam. Terus jadi pembunuhan lanjutan ya. Bantaian terus Mas. Ada keluarga lagi. Antara keluarga Saling dendam saling dendam cekcok. Habis. Oke. Maka dari pembunuhannya Ya, silakan. Yang mau bertanya lagi? Ayo yang Angkat tangannya. Ya. Namanya? Ica. Ini kelompok 3. Suaranya keras. Mengapa membunuh satu orang sama seperti membunuh semua orang atau semua manusia? Awas. karena pasti akan terjadi dampak. Sudah. Ya. Terus setelah saya menemukan juga pasti akan ya. Jadi terjadi pembunuhan selanjutnya karena diawali dari satu orang yang bunuh akan menimbulkan pembunuhan yang luar biasa. luar biasa. Nah, silakan balik ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua. Jadi kalau yang kita lakukan tadi adalah namanya metode project based learning. Jadi belajar berbasis proyek pembuatan. Jadi semua kelompok tadi sudah membuat posternya masing-masing dan sudah presentasi, juga sudah saling bertanya terhadap pembahasan masing-masing. Saya kira tadi sudah cukup jelas yang disampaikan oleh saya maupun dari kelompok masing-masing. Jadi silakan anak-anak
itu dapat kembali ke posisi tempat duduknya masing-masing. Silakan. Oke, anak sekalian, adakah yang mau ditanyakan? Ya. Semuanya sudah jelas ya? Sudah. Kita akan simpulkan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan kira-kira kesimpulan yang pertama apa? Ya, Mas Bagus. Toleransi harus ada batasnya dengan saling memahami batas masing-masing agar sehingga tidak menimbulkan perasaan antar keluarga. Oke, toleransi harus ada batasnya supaya tidak bercampur dan saling kerecoki gitu ya. Oke. Selanjutnya kesimpulan yang kedua, kira-kira siapa ini? Mbak, siapa namanya? Nadia. Nadia, silakan Mbak Nadia. Harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa toleransi. Kita tidak boleh bermain api dengan ikut-ikutan hadir pada acara peribadahan agama lain. Karena bisa memicu memicu apa? Karena bisa memicu perselisihan. Karena kalau kita ikut-ikutan, bisa jadi kita juga diajak untuk masuk ke agamanya, gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan selanjutnya, ya, siapa namanya? Mita. Ya, silakan Mbak Mita. Menjaga kehidupan umat manusia itu hukumnya wajib. Caranya ada dua. Yang pertama, menghindari melakukan dosa besar, yaitu melakukan pembunuhan atau menggunakan nyawa manusia. Lalu yang kedua, menolong kelangsungan hidup orang lain dengan contoh memberi makan orang yang kelaparan. Hal ini menjadikan orang tersebut tetap hidup atau bahkan dapat menghidupi keluarganya. Oke, bagus sekali. Kesimpulan yang ketiga ini tentang menjaga kehidupan manusia. Nah, sekarang yang terakhir, kira-kira ya, ini tentang apa coba kesimpulannya? Banyak keras kan? Jadi kesimpulannya adalah membunuh seseorang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Karena dengan adanya pembunuhan, maka hal itu akan menjadikan denda. Selanjutnya, denda akan menimbulkan potensi membunuh yang banyak. Begitu pula dengan memberi pertolongan kepada seorang orang, maka akan memberikan kesenangan bagi selanjutnya dan berpotensi menekan perilaku positif untuk saling menolong. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya tadi sudah mencukupi untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan tentu saja proyek pembuatan poster ini sudah berhasil kita lakukan. Aplaus untuk kita bersama. Baik, sekarang saatnya bagi kalian untuk mengerjakan asesmen atau penilaian formatif yang sudah saya sediakan di link yang ada di barcode di kertas yang berwarna hijau. Coba dibuka. Bisa masuk ke linknya, Mbak? Oh, sedang proses. Oh iya, bisa. Coba sebelah sini Mbak Mita, coba. Oke, bisa ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tercapai karena kalian sudah melaksanakan pembuatan proyek poster. Menyajikan contoh toleransi, menyajikan contoh memelihara kehidupan itu sudah tercapai semua. Jadi, apakah pembelajaran pagi ini menarik anak-anak? Menarik. Menyenangkan? Menyenangkan. Nanti minggu pertemuan berikutnya kita akan menggunakan metode yang lebih menyenangkan lagi. Dan kita akan membahas tentang fikih ya. Besok tepatnya fikih yaitu tentang sudah masuk bab baru ya, tentang pernikahan. Wih, Senang nggak nih materi pernikahan? Senang. Wih, senang. Kenapa senang Mas? Besok, Pak. Besok. Lagi. Belajar akad gitu ya? Ya. Belajar akad. Belajar mental. Belajar mental, betul luar biasa. Oke anak-anak, berarti sudah cukup untuk hari ini. Maka dari itu Tapi besok kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa di Bismillah.